Halo semua, sebelumnya terima kasih salam saya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, ini adalah video kedua yang saya ingin buat. Sebelumnya, perkenalkan lagi, saya adalah Denny Aryadi, NPM 2042067. Nah, ini adalah video kedua saya mengenai pelajaran agama Buddha kembali. Setelah di video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana tuntunan Tisarana dan Pancasila itu seperti apa dan tata caranya seperti apa. Kali ini saya akan membahas hal lain dari itu, namun masih dalam topik Buddhis. Apa itu? Nah, topik kali ini mengenai lambang-lambang Buddhis atau lambang-lambang dalam agama Buddha. Apa-apa saja? Ayo kita simak video berikut ini. Nah, untuk yang lambang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu rupang Buddha. Nah, teman-teman pasti pada tahu kan apa itu rupang Buddha. Namun bagaimana menjelaskannya? Nah, jadi seperti ini. Dalam konsep Buddhis, rupang Buddha adalah simbol dari kebudayaan rupang. Juga merupakan simbol sang guru. Sehingga apabila kita mengadakan puja bakti, bukanlah untuk menyembah rupang tersebut ya. Bukan untuk menyembah rupang tersebut. Melainkan untuk menghormati dan mengingat ajaran sang guru. Jadi fungsinya sebagai simbol penghormatan kepada sang Buddha dengan cinta kasihnya telah mengajarkan dhamma kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Nah, tadi kan itu mengenai rupang Buddha. Yang kedua, ini adalah lilin. Apa itu lilin? Simbol apakah itu? Nah, jadi lilin itu merupakan simbol dari penerangan yang menerangi jalan yang akan dilalui siapa saja untuk mencapai tujuan. Lilin juga melambangkan suatu pengorbanan diri yang tulus. Sebagaimana dapat dilihat dengan nyata, lilin yang disulut dan meleleh merelakan tubuhnya untuk terbakar, memberikan penerangan. Wow. Jadi lilin itu rela membiarkan dirinya terbakar agar dunia ini terang. Itulah simbol dari. Terus yang ketiga, ada dupa atau yang biasa kita sebut dengan hio. Dupa ini merupakan dupa yang harum wangi, akan tersebar ke segenap penjuru arah. Demikian juga dengan nama harum seseorang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Namun, harumnya dupa ini tidak bisa melawan arah angin. Hanya kebaikan dan nama baik yang bisa melawan arah angin. Nah, coba bayangkan sendiri. Setelah dupa dan hio tadi, masih ada hal-hal lain lambang Buddhis. Yang selanjutnya, yang keempat, ada bunga. Nah, bunga ini merupakan persembahan yang segar dan indah, yang segera akan menjadi layu. Seperti kita tahu kalau kita persembahkan bunga, ia gak lama akan menjadi layu. Selain layu, dia tidak lagi wangi dan pudar warnanya, mengingatkan kita pada ketidakkekalan atau yang biasa disebut anicca. Nah, termasuk kehidupan kita, itu mendorong kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita dan tidak terikat padanya. Seperti yang kita tahu, bahwa kita hidup ini adalah anicca atau tidak kekal. Jadi kita bisa mati kapan saja, sakit kapan saja, dan ataupun sebagainya. Eits, masih ada lagi. Selanjutnya, yang kelima adalah air. Persembahan air ini melambangkan kesucian, kemurnian, dan ketenangan. Ini mendorong kita untuk melatih tindakan ucapan, pikiran kita untuk mendapatkan sifat-sifat di atas. Nah, jadi ini adalah maksudnya itu mendapatkan sifat-sifat luhur Buddha, yaitu metta cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita simpati, dan yang keempat adalah UPK atau batin seimbang. Masih ada lagi, selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan ini melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan, suatu saat nanti akan membuahkan hasil atau akibat. Berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan sebaliknya, apabila kita berbuat kejahatan akan berakibat penderitaan. Nah, maka dari itu jangan sekali-sekali berbuat jahat, karena itu akan menyebabkan penderitaan. Lebih baik
melakukan karma baik atau perbuatan baik yang bisa membuat kita menuju kebahagiaan. Nah, selanjutnya masih ada lagi, yaitu roda dhamma. Roda dhamma ini bentuknya seperti setir kapal. Nah, dia itu berasal dari bahasa Pali yang disebut dengan Dhamma Caka. Roda dhamma ini terdapat 8 jari-jari melambangkan jalan mulia berunsur 8. Apa itu jalan mulia berunsur 8? Nah, 1. Pandangan benar. 2. Pikiran benar. 3. Ucapan benar. 4. Perbuatan benar. 5. Mata pencaharian benar. 6. Usaha benar. 7. Perhatian benar. 8. Konsentrasi benar. Nah, selanjutnya yaitu Siripada. Teman-teman pasti asing kan dengan apa itu Siripada? Nah, jadi Siripada ini adalah jejak kaki Buddha. Dalam bahasa Pali disebut Siripada. Nah, jadi Siripada ini dari bahasa Pali ya. Dalam bahasa Indonesianya artinya jejak kaki Buddha. Nah, Siri itu artinya mulia dan pada itu artinya jejak atau kaki. Nah, jadi kalau kita gabungkan tadi, bekas tapak kaki ini melambangkan kehadiran Buddha di dunia. Konon, Buddha Gautama meninggalkan jejak kaki yang memperlihatkan gambaran cakra di atas batu di tepi sungai Narmada di India. Atas permintaan Raja Naga untuk dijadikan objek perhormatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu Siripada. Masih ada satu lagi yang namanya pasti asing di telinga teman-teman, yaitu swastika. Apa itu swastika? Nah, swastika Buddhis ini berlawanan arah dengan jarum jam. Kebalikan dari Hindu atau yang dipakai Nazi. Swastika Buddhis ini melambangkan penyangkalan terhadap keduniawian. Untuk bisa bahagia, kita harus melawan arus keduniawian, yaitu mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu yang bermanfaat saja. Nah, untuk sebagai lebih ngerti lagi, kata swasti itu berasal dari bahasa Sanskerta atau swati dari bahasa Pali. Itu berarti selamat sejahtera. Ya, selamat sejahtera itu arti dari swastika. Nah, yang terakhir ini. Nah, dari sekian banyak lambang-lambang Buddhis, ini salah satu yang paling sering kita temukan, apalagi di wihara atau di cetia-cetia atau dimanapun. Ini adalah lambang bendera Buddhis. Nah, seperti yang kita tahu, lambang bendera Buddhis ini terdapat 5 warna plus 1 campuran. Nah, warna-warna itu adalah yang pertama biru, yang kedua kuning, yang ketiga merah, yang keempat putih, yang kelima jingga, yang keenam campuran dari 5 warna tersebut. Nah, biru ini melambangkan bakti, kuning melambangkan bijaksana, merah artinya cinta kasih, putih artinya kesucian, jingga atau orange artinya semangat. Nah, terus gabungan dari 5 warna tersebut itu disebut Pabasara. Nah, jadi seperti itu teman-teman, inilah 10 lambang-lambang Buddhis. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ulang lagi video ini dari awal atau lihat video-video lainnya yang ada di YouTube. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dah.